biar makin semangat lagi kita harus mengguncangkan nih Sindro. Oke, kita semangat Simmers dulu ya Pak ya. Oke, semangat Simmers, luar biasa, fantastis, jaya, 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 yes. Oke, saya yakin semua di tempat masing-masing juga pasti semangat nih Pak. Oke, apa kabarnya rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungannya. Nah, pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan pembicara kita pagi ini, yaitu Bapak Anta Ginting, selaku Direktur Finance Sim Group. Pagi Bapak. Selamat pagi Panda. Kita pas dulu. Oke, biar semakin semangat ya kan. Nah, tidak berasa Pak, kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2020 ini, gitu ya. Nah, erat kaitannya dengan semangat pemuda nih Pak. Ini yang akan kita bahas di pagi ini gitu. Nah, kalau rekan-rekan tahu dan saya yakin semua juga pernah dengar nih Pak, ada satu kutipan dari Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno gitu ya. Ini yang mana juga suka banget nih, dimana kata-katanya itu adalah berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Berarti dahsyat banget kan Pak, semangat pemuda ini gitu kan, gitu. Nah, oke, di Sim Group sendiri dengan banyaknya karyawan yang masih berada di usia muda gitu ya, Bapak juga mungkin tahu kita semuanya. Saya masih muda juga loh. Ya betul Pak, maka dari itu tema kali ini semangat pemuda didampingi oleh pembicaranya Pak Anta gitu ya. Oke, kita itu masih muda dan produktif dan pastinya memiliki semangat berjuang, mencintai terhadap perusahaan dan juga semangat pemuda itu sendiri Pak. Nah memang terkait hal itu pastinya kita memiliki hal-hal di setiap masing-masing pribadi itu punya perspektif masing-masing. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan semangat pemuda tersebut, mencintai perusahaan seperti itu dan semangat berjuang ini dari perspektif Bapak Anta Ginting gitu. Tapi Bapak hari ini sehat kan Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat, kita semua oke. sehat. Dan pastinya semangat ya Pak mau membagikan energi-energi positif pagi ini bersama teman-teman Simmers semua. Oke, kita langsung aja nih Pak. Hari ini kita kan temanya mengenai fighting spirit atau mengenai semangat berjuang, mencintai terhadap perusahaan seperti itu ya Pak. Pertama-tama nih, kalau dari Pak Anta, boleh digambarkan tidak Pak kondisi perusahaan terkini gitu ya dari Pak Anta dengan sekarang itu di Jakarta mulai diberlakukannya PSBB lagi nih Pak. Oke, Nda. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mungkin saya sapa dulu ya teman-teman. Saya lihat tuh di layar depan saya ini cukup banyak ya. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman di Pulau Sumatera, apa kabar? Oh, sehat ya? Sehat semua, Pak. Sehat semua, saya lihat. Tangannya di ini loh, jadi kelihatan ya. Teman-teman dari Jawa? Dari Pulau Jawa, wah paling banyak nih Pulau Jawa. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Teman-teman dari Kalimantan dan Sulawesi, apa kabar? Wah, ratusan orang ternyata. Dari Bali dan Nusa Tenggara, serta dari Indonesia Timur, apa kabar? Sehat semua ya? Amin. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kita semua sampai dengan hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Mungkin gambaran secara bisnis SIM ya. Jadi kalau kita lihat, memang tahun ini betul-betul berat, di mana kita di saat sedang untuk merunning perusahaan, kita sudah membuat suatu target yang baik dan cara operasional yang baik. Ternyata secara tiba-tiba ada suatu pandemi yang dimana itu membuat hampir semua perusahaan atau industri itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat secara histori, mungkin awal-awal dari bulan Maret sampai Juni itu benar-benar turunnya cukup drastis. Kenapa? Hampir semua perusahaan sebenarnya tidak menyangka. Nah, kalau kita lihat di industri yang sangat terkena dampak itu misal otomotif itu sampai datanya sampai di angka 50% penurunannya, dan mungkin juga di industri lain secara average itu di angka 30-40%. Nah, tapi dari Juli sampai dengan sekarang kita lihat trennya itu cukup naik growth, walaupun secara all kita memang belum bisa menyamakan dari target sebelum
pandemi. Nah, mungkin seperti itu kondisinya. Nah, tapi tantangan Sim Group apa? Nah, di sini kami selama pandemi ini bersama-sama dengan manajemen juga membuat suatu tantangan, itu bagaimana kita bisa lebih baik dari penurunan dari industri global. Jadi kalau industri global rata-rata average-nya turunnya mungkin 30-40%, kalau kita ikut dalam penurunan industri global itu berarti sebenarnya kita sama saja. Tapi tantangan kita itu bagaimana kita bisa growth dengan penurunan yang tidak sama ataupun lebih baik dari penurunan dari global. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi sampai 3 bulan ini tingkat kepercayaan dari klien itu cukup baik dengan teman-teman lihat adanya penambahan-penambahan dari manpower dan juga ada penambahan-penambahan dari jumlah klien. Jadi yang kita lakukan saat itu adalah yang pertama sama-sama kita konsolidasi di internal, mendiskusikan terhadap yang terjadi perbaikannya seperti apa dan juga meyakinkan kita semua sepenanggungan. Setelah dari itu kita juga mencoba untuk berdiskusi kepada klien dan menanyakan harapan dari klien itu seperti apa dan meyakinkan dari klien kita untuk bisa bersama-sama Sim Group untuk mengalami ataupun untuk bisa mengatasi pandemi ini. Nah, kalau tadi ditanya mengenai PSBB, mungkin PSBB yang terjadi saat ini itu yang kedua ya. Jadi memang secara kalau saya lihat secara pemerintah khususnya DKI Jakarta melihat adanya keterbatasan dari jumlah rumah sakit ataupun fasilitas dari rumah sakit. Tapi saya yakin sebenarnya kalau kita melakukan protokol dengan baik dan juga bisa untuk menyusun strategi dengan baik, itu kita bisa juga mengalami kenaikan di dalam masa PSBB. Dan kita lihat juga trennya di bulan Agustus ini dan September itu dari OTC mungkin secara keseluruhan ada kenaikan walaupun nilainya juga nggak cukup baik, tapi minimal kita udah bisa untuk membuat suatu gambaran bahwa trennya kita ini sampai dengan akhir tahun ini itu mengalami kenaikan dari masa penurunan yang cukup drastis di bulan Maret dan April. Seperti itu. Oke Pak, semoga trennya terus naik ya Pak. Harus dong, harus trennya naik. Nah, dengan kondisi seperti itu nih Pak, lalu apa yang harus dibutuhkan nih Pak oleh setiap insan atau setiap individu karyawan di SIM nih menurut Bapak? Karena erat kaitannya rekan-rekan SIMers di sini itu adalah para pemuda-pemudi gitu ya Pak? Iya, yang pastinya seperti ini ya. Jadi beban yang kita terima saat ini, jika kita bisa bersama-sama mendorong beban itu dengan baik, saya rasa itu beban itu akan tergeser. Karena kalau dulu ada satu teori ya, teori fisika kalau nggak salah. Jadi dia bilang seperti itu. Kalau teorinya itu mengatakan kalau beban semakin besar, maka semakin besar energi dikeluarkan untuk menggeser dari beban tersebut. Nah, kita bersama-sama kita perlu nih membutuhkan energi yang besar itu untuk ke depan bisa lebih baik. Itu dengan apa? Ya pasti dengan motivasi dari setiap karyawan, semangat usaha dari setiap karyawan, dan juga mencintai dari perusahaan ini. Nah, di masa anak muda saat ini, mungkin kalau kita lihat apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama, yang jangan sampai hilang itu adalah optimis. Nah, itu yang paling utama. Nah, kalau kita sudah hilang optimis, sudah selesailah itu barang. Nah, itu jadi optimis itu harus kita ada dalam setiap pikiran kita dan dalam mindset itu melalui apa? Percaya diri. Nah, ini salah satu dari tools dari manajemen itu percaya diri. Banyak anak muda dia itu tahu ke depannya seperti apa, mau melakukannya seperti apa, tapi dia masih takut untuk memberitahukannya kepada atasannya atau melakukan suatu hal yang lebih baik. Nah, itu percaya diri dan komunikasi yang baik yang harus dilatih dari setiap anak-anak muda di SIM. Yang kedua, berpikir logik, yaitu buka mata dan buka telinga. Nah, kondisi sekarang kita saya rasa cukup baik karena standarisasi dari
karyawan yang hire di sini itu memiliki standarisasi EQ yang baik juga. Nah, itu yang dalam kita melakukan suatu aktivitas ataupun suatu pekerjaan, kita harus melihat juga logiknya itu seperti apa. Logik dari pekerjaan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada customer kita, baik itu customer yang sifatnya eksternal maupun customer internal, yaitu next proses dari setiap pekerjaan kita. Yang lainnya adalah mau belajar. Nah, ini mau belajar ini benar-benar harus benar-benar kita latih. Mau belajar itu dari mana? Mungkin dimulai dari suatu aktifan, misalnya setiap pagi kita bisa membaca suatu hal yang baik, mendengarkan dari YouTube yang baik, sehingga energi yang ada di dalam diri kita itu juga waktu melakukan aktivitas itu juga positif, sehingga kita juga dapat melakukan aktivitas yang baik. Terus belajar yang paling baik di situ adalah belajar dari yang memiliki pengalaman. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa bergerak secara aktif. Nah, bergerak itu jangan sampai, dalam masa pandemi ini kita diam, ataupun dalam masa misalnya ya kondisinya yang tidak baik, misalnya ada suatu hal yang memangnya terkena dari COVID atau bagaimana, kita nggak bergerak, tapi kita coba untuk memperbaiki suatu hal yang lebih baik, sehingga kita tidak diam, tapi kita juga bisa melaksanakan hal-hal yang terbaik untuk perusahaan. Nah, mungkin seperti itu. Oke Pak, berarti tadi kalau Mada rangkum sedikit, itu sebenarnya positif semua ya Pak, dari mulai harus optimis, iya, mau bergerak, mau belajar, positive thinking, intinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, rata-rata nih mungkin misalkan teman-teman SIMAS nih udah tahu nih Pak, hal-hal yang sebenarnya kita harus punya gitu ya, optimis dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana tantangannya itu adalah nanti bagaimana sih Pak kita bisa memegang komitmen kita sebagai individu untuk menerapkan atau memegang hal tersebut nih Pak? Ya, kalau bicara komitmen, saya selalu terpikir secara organik. Organik yang sifatnya adalah komitmen itu harus tumbuh dan terus tumbuh lebih baik dari pertama kali kita di-hire di sini. Nah, kita contoh ya, waktu kita itu pertama kali mungkin diterima di perusahaan, gitu, di SIM Group ya, waktu kita tanda tangan sign kontrak, itu pasti komitmen kita itu cukup besar. Artinya bagaimana bisa bekerja dengan baik, mencintai perusahaan, dan juga bisa membuat disiplin dan lain seterusnya. Nah, komitmennya itu yang harus kita coba latih dan terus-menerus itu ada, walaupun kita dalam waktu yang cukup mungkin lama sudah ada di SIM. Dan saya cukup juga bahagia karena komitmen teman-teman itu teruji di masa pandemi ini. Kenapa? Karena adanya suatu value perusahaan gitu. Jadi value perusahaan itu akan teruji jika ada suatu masalah. Misalnya ya, Manda kan sebentar lagi mau merit ya. Iya. Iya dong, bilangnya nanti dilihat tuh sama pasangannya. Sama keyakinannya saya uji nih, keyakinannya kan mau merit kan. Nah itu diujinya itu waktu ada masalah nggak? Betul Pak. Ada masalah kan, waktu lagi santai, waktu damai itu nggak teruji. Nah, begitu juga dalam masa komitmen kita dalam masa pandemi ini, kita juga diuji bagaimana kita bisa melihat dari value dari perusahaan kita. Value kita ada apa? Enggak. Performance. Fix ya, performance. Nah, performance artinya kita terus ada prestasi kerja dan juga integritas Pak di diri kita. Oke, yang kedua, excellence. Oke. Habis itu accurate, kindness, dan juga sinergi Pak. Nah, inilah saya lihat value perusahaan Fix ini yang menjadi komitmen kita yang kita coba jalankan sehingga kita bisa mengalami masalah di pandemi ini. Sekarang kita lihat juga, ini kan kita berbicara komitmen terhadap individu ya. Komitmen perusahaan itu seperti apa? Saya melihat sebenarnya seperti ini yang teman-teman rasakan juga. Nah, dalam masa pandemi ini mungkin penurunan itu terjadi ya. Penurunan dari revenue itu udah pasti, dan kita standarisasi yang terukur di mana kalau ada penurunan revenue pasti ada efisiensi atau penurunan operasional. Dan di situ kita sama-sama juga untuk melihat penurunan apa dan bidang itu operasional. Dalam hal ini komitmen perusahaan yang bisa
bisa kita lihat sampai dengan saat ini kami tidak pernah terpikir untuk bagaimana bisa mengurangi dari jumlah karyawan, bagaimana bisa untuk memberikan mengeluarkan karyawan atau kan memberikan terhadap pensiun dini pada perusahaan. Karena kita berpikir juga bahwa di saat ini kita bisa sama-sama untuk berjuang, sama-sama untuk bisa melalui pandemi itu dengan baik. Nah, jadi kami juga mengharapkan dari si manajemen komitmen yang sudah diberikan ini juga bisa diterapkan ke rekan-rekan untuk bagaimana bisa mencintai pekerjaan dan perusahaan tempat kita ini bernaung. Karena kalau saya yakin jika kita bisa bersama-sama, maka kita bisa menuju puncak kejayaan dengan baik. Ini nggak lama lagi kok pandemi. Kalau kita lihat yang ini vaksin itu sudah mulai ya, vaksin ini kalau kita lihat dari presiden mungkin akhir dari 2020 atau mulai stabil di bulan Maret. Artinya tinggal 6 bulan lagi. Nah, 6 bulan ini harus kita sama-sama bisa untuk melalui ini dengan baik. Nah, seperti sehingga setiap tantangan yang ada bisa kita lalui. Betul, Pak. Sambil minum ya. Sambil kita kan boleh, ngopi Pak. ya. Nah, oke Pak. Tadi kan kita intinya untuk menjaga komitmen itu gitu ya Pak ya, dengan bisa jadi kita menerapkan value-value kita, karena value-value kita tuh udah baik sekali gitu ya Pak, sampai di ujungnya itu adalah sinergi yang tadi melewati pandemi ini. Kita kalau bersinergi pasti semua itu bisa terlewati gitu ya Pak. Pasti. Oke, nah yang terakhir nih Pak, sebelum menutup sesi pada pagi hari ini, ada pesan-pesan khusus kah Pak untuk para pemuda pejuang di SIM Group ini Pak? Iya, pemuda pejuang ya. Kalau pemuda-pemudi pejuang berarti Pak. Iya. Kita terbiasa ini jadi pejuang gitu. Karena kalau di HIPMI itu motonya pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Kalau di SIM pemuda pejuang di SIM Group. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita mau jadi pejuang, kita harus unggul. Kalau kita mau berjuang dan kita mau diakui oleh suatu hal untuk memenangkan suatu games atau suatu kompetisi, kita harus menjadi unggul. Nah, nggak hanya cuma semangat, optimis, terus menjaga kesehatan dan tetap yakin kreatif, tapi harus ada yang kita menjadi suatu produk unggulan yang dimana itu kita menjadi unggul. Dalam hal ini, SIM melalui fase digitalisasi. Ya, bagaimana fase digitalisasi ini melalui adanya pengembangan proses bisnis melalui BPR. Nah, BPR ini akan menjadi unggulan kita, di mana setiap proses dari kerja itu dilakukan melalui sistem atau digitalisasi, sehingga setelah dari masa pandemi ini kita akan menjadi unggul di sektor kita saat ini. Nah, saat ini pesan saya juga kepada pemuda pejuang di SIM, yuk coba lihat dari proses kerja kita, lihat proses apa yang kita lakukan, itu coba kita latih dan kita coba buat dengan cara digitalisasi. Dengan cara digitalisasi otomatis secara kualitas dan juga secara kuantitas itu akan menjadi pastinya lebih baik. Tetap semangat dan never give up. Oke. Terima kasih luar biasa sekali Pak perspektif dari Pak Anta Ginting pada pagi hari ini ya Pak. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil insight-insight positifnya dan dapat menerapkan dan menjadi pemuda pejuang gitu ya Pak di SIM Group, dan bersama-sama kita bersinergi dapat melewati pandemi ini seperti itu ya Pak. Dan semoga SIM Group terus menuju puncak kejayaan begitu ya Pak. Pemuda pejuang pemuda. Pemuda pejuang pemuda. Oke. Ya. Oke. Nah, oke, kalau seperti itu saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah di hari ini hadir seperti itu, walaupun kita secara virtual gitu ya Pak zaman sekarang. Karena cukup banyak ya. Banyak Pak. 238 orang. Oke, semoga setiap bulannya atau setiap minggunya semakin meningkat nih Pak. Iya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih Pak Anta. Ya, sampai ketemu lagi di mungkin acara berikutnya. SIM Group bisa